Ya gitu. Sebenarnya pengen juga lihat kita ngerokok ikut. Halo teman-teman, balik lagi di channel program baru kita DKK Baku Dapat di season pertama. Season pertama ini kita ada 2 bintang tamu. Wis 2 bintang. Ini udah pernah datang, udah pernah ada di podcast Awairas Talk Bang Rahmat sama Kak Sasya. Nah ini kita ngumpul lagi di DKK Baku Dapat, pengen bahas apa nih? Bahas tentang apa? Kita ngebahas tentang masker yang ini. Apa hubungannya orang pakai masker dengan merokok? Kan nggak bisa harusnya. Nggak, lanjut. Kita mau membahas tentang ini nih, tentang Rokok. napas. Napas hidup orang tidak beriman. Jadi endorse. sebenarnya rokok itu, kita ngerokok itu sehat apa enggak sih? Secara kesehatan. Udah pasti ya? Nggak pasti sehat. Lo gimana? Secara finansial itu tidak sehat. Kalau gua nggak, justru secara finansial itu sehat. Kalau menurut gua secara orang pemikir itu sehat. Kenapa? Karena dia lebih luas. Nggak tahu ya, tarikannya itu bisa lebih. Kalau menurut gua, kalau lagi suntuk ngerokok kayak apa ya, enak aja gitu, mau mikir kemana-mana jadi nyambung gitu. Terang gitu. Iya, langsung terang gila. Nah, jadi kan ada perspektif. Rokok itu ternyata bisa menyatukan berbagai suku, berbagai kalangan, berbagai status. Contohnya kita. Kita dari mana-mana tuh bisa gabung hanya dengan rokok. Ya. Kalau Bang, rokok sehat nggak Bang? Orang suku-suku di India. Ya, kan mereka kan begini tuh. Pasti pipa perdamaian. Nama suku itu apa namanya yang begini tuh? India. Bukan India. Pokali kan bukan apa kali. Ayo itu aja Bang. Taruh lah namanya itu. Nanti kita searching Ya, tahu. apa aja itu bukan sih? Aceh. Nah, pokoknya semua di situ. Tuh. Ada pertempuran kan, kalau udah selesai pasti ada pipa perdamaian. Nah, pasti harus tiup trompet. rokok. Tembakau pastinya. Tapi kembali tadi pertanyaan Agung. Sebenarnya rokok untuk masalah dompet dan kesehatan. Kesehatan itu udah jelas. Jadi rokok udah jelas ada mengganggu kesehatan. Udah jelas, udah ada gitu. Tapi kenapa Bang masih merokok? Alasannya kenapa? Nah, Karena itu biar senang aja, karena dulu saya pernah baca gitu ya, diteliti orang yang merokok dengan yang tidak merokok. Tahun Tapi berapa? orang ini Tahun berapa dulu? 2000-an atau berapa ya? Saya bacanya 2000-an. Penelitiannya mungkin 90-an. 90-an, ya kan? Udah berkembang, Pak. Penelitiannya itu orang yang merokok dan yang tidak merokok, aktivitasnya bagaimana? Nah, dikasih yang 10 orang ini merokok, yang 10 nggak merokok. Aktivitasnya ternyata yang merokok ini, yang 10 yang merokok ini lebih beraktivitas pakai pikirannya. Yang 10 ini nggak bodoh juga, tapi kurang kreatif. Nah, jadi yang 10 ini dia kreatif dengan rokoknya. Jadi ya itu dia. Tapi yang jadi pertanyaan, yang 10 itu pernah, kan 20 orang nih. 20 orang ini merokok semua, nanti pada saat dibikin penelitian itu baru orang nggak merokok, tapi memang dia nggak merokok sama sekali. Nggak merokok sama sekali. Berarti yang 10 ini memang dari awal tidak merokok. nggak merokok. Disuruh bikin kayak model proyek. Boleh Iya. juga. Nah, yang lebih jalan tuh yang dikasih yang merokok, memang dia merokok disuruhnya. Karena minta linknya, supaya kita nggak basa-basi. Kalau dia nggak merokok justru nggak bisa apa namanya? Nggak bisa mikir. Kalau betul, gue sepakat sih. Jadi yang tadi masalah kesehatan gue nggak setuju. Karena kalau cari di beberapa, memang benar kalau lihat di penelitian sih, kematian nomor 1 itu apa ya? Penyebab orang mati itu nomor 2 itu merokok. Ya, merokok. Iya, nomor 1 jantung, nomor 2 itu merokok. Itu 2021 atau 2020. Cuman, tapi corona kan tidak nih. Ya
Seasonal. Oh, spesial ya apa? Musiman. Musiman. Tapi maksud gue gini, jalan tubuh manusia itu kan sebenarnya yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan sakit itu kan bukan sebenarnya secara fisik, tapi lebih kepada mental. Biasa kan orang bilang nih, orang sakit itu 80% itu dari pikiran, 20% itu dari psikologi. Perokok ini sebenarnya dia merangsang psikologi. Jadi kalau misalnya bukan artinya kita menganjurkan untuk merokok, nah. Jadi kalau menurut gue justru kalau dia nggak merokok dia nggak produktif, gua nggak bisa masuk dan dia semakin tipis. Bener dong? Itu pendapat gua. Pertama untuk masalah dompet, yang kedua masalah kesehatan. Justru kalau dia nggak merokok, kerja pusing, bisa stres, hati. Bener dong? Iya. Iya. Bisa. Bisa. Tapi sepakat bang, tadi bang, rokok itu memang memiliki senyawa yang memang mampu menstimulan kinerja tubuh Betul. agar lebih produktif, lebih inovatif, lebih kreatif. Itu kan makanya ada istilah apa namanya? Candu-candu itu edik. Oh ya, edik. Edik. Jadi memang ada bedanya, penelitian itu kurang tahu ya, tapi memang sudah ada. Kalau merokok memang mendorong itu tadi semua itu, kreativitas dan segala macam itu. Itu Bagi yang benar. merokok. Bagi yang merokok. Bagi yang merokok. Kalau dia nggak merokok, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh merokok juga nggak bakal bisa ini kan. Tapi memang yang harus merokok. Ya. Misalkan nabung gitu kan. Mau ngerjain sesuatu, butuh rokok. Dikasih jalan, kalau nggak rokok, nggak jalan dia. Iya, makanya tadi pertanyaan gue itu orang yang Tapi kalau soal kesehatan, Nah. dia udah pasti nggak sehat gitu. iya betul. Kalau udah mas ngomongin kesehatan ya, dia udah nggak sehat. Kata si siapa dulu? Bapak angkat, Edi Surya. bapak angkat kan, dia lebih tinggi lagi, 90%. Penyakit itu karena apa namanya Fisik. fisik, 90% dari pikiran, 10% dari fisik. Sedangkan rokok itu stimulusnya untuk pikiran kan gitu. Pikiran biasanya kan karena senyawa tadi bisa Iya. bikin tenang, bisa bikin jadi saksi namanya itu, jadi ya, Mendorong. stimulus ya, mendorong jadi Benar, oh benar. ya begini nih. Benar, Gitu. benar. Nah, oh lanjut, lagi nggak tenang ya. Terus lagi grogi ya. Tapi setuju nggak? Ada stigma, ada orang bilang kalau merokok tuh gaya hidup. Merokok tuh buat gaya hidup doang. Tapi sekarang sini udah masuk kebutuhan hidup. Jadi dari gaya hidup itu udah masuk ke kebutuhan hidup. Itu alasannya kenapa tuh? Dari gaya hidup ini kok bisa jadi kebutuhan hidup. Jadi sesuatu yang harus dipenuhi setiap saat gitu. Kan tadinya merokok nih, kan Iya. anak muda sekarang Betul, merokok betul. cuma gaya-gaya kan? Artinya begini, dari awalnya coba-coba, akhirnya jadi yang nggak coba-coba memang kalau enggak ini dia nggak bisa nyoba-nyoba yang lain. Kalau nggak merokok dia nggak bisa nyoba-nyoba yang lain. Pernah gitu nggak? Awalnya coba-coba dulu. Coba-coba pasti. Cuman kenapa bisa jadi kebutuhan? Ya kayak gimana ya, kalau nggak ada rokok gitu nggak enak aja gitu. Iya, padahal sebenarnya dirasa mulut juga nggak rasa asem gitu loh. Pas lagi nongkrong atau pas ada stres, masalah gitu, yang ngeharusin otak mikir keras, oh rokok. Berarti itu tadi ya, yang 90% gitu ya. Buat kalau merokok cepat kerja gitu ya. Ada yang bilang sih itu suges ya, ada yang bilang suges sih, karena itu suges untuk yang perokok doang. Kalau yang nggak perokok mah kita biasa-biasa aja Ya kok. memang yang buat merokok, Ah. Tapi ada juga ya yang dia suka rokok, tapi dia bisa tuh berhenti sampai seminggu nggak rokok tuh sama Oh itu mah beta tuh, beta tuh. Dia kayak gitu lah. Kalau beta itu nggak sebenarnya prinsipnya nggak bisa kita iklan sebentar. Bocor ini. Yo, balik lagi. Tadi iklan bentar, 5 menit, sekitar 2 menit lah. Udah kayak gitu. Jadi sebenarnya kan tadi ya dari Pak Giri tadi bukan gue sih sebenarnya nggak mau terikat sama apapun itu sih yang bikin. Jadi sebenarnya pengen juga lihat kita ngerokok ikut, cuman takutnya gue jadi terikat sama rokoknya gitu.
yang semua hal lah, misalnya tentang minuman keras gue juga suka, tapi kalau ini udah mulai mendekat gue nih, gue jauh apa-apalah segala macam semuanya, itu sih yang jadi kalau gue yang makanya dibilang pasif mungkin ya, tapi nggak juga nikmat-nikmatnya begitu. Kalau memang takut dengan kadarnya, pemerintah itu udah baik banget. Dia memberikan rokok-rokok herbal. Oh enggak, bukan itu, bukan takut. Gue nggak mau terikat. Gue nggak mau sampai dia itu, misalnya nih akhirnya nanti di one day gue nggak ada duit, terus gue harus memaksakan jualin apa, misalnya untuk beli rokok atau jualin apa buat beli minum. Bukan cuma untuk rokok ya, beli apa untuk beli sesuatu. Nah itu yang gue nggak mau sampai terikat di situ. Nah, itu tadi yang di pertanyaan Agung. Apa tuh? Ini gara-gara Tadi gaya hidup. Berarti kan jauh tuh. Nggak mungkin kan masuk ke gaya hidup ya. oh enggak, apalagi yang tadi rokok dikaitin sama kopi ya. Kalau berbicara gaya hidup waktu dulu zaman kuliah, ngomong soal kuliah. Agak gede dikit Pak suaranya. Ngomong soal zaman dulu gua kuliah gitu. Oh iya. Sempat kuliah Pak. Sempat Oh iya. terus juga. Baru 7 tahun. Lagi tuh. Nah, dulu nggak tahu ya, mungkin karena jiwa mudanya masih berkobar-kobar ya. Ya. Kalau sekarang nggak berkobar jiwa mudanya. Ada ya orang yang anjay dia sendiri. Ya, padahal dia ngomong anjay, dia sendiri kan anjay dia gitu. Terus mungkin ego jiwa mudanya itu ya, rokok tuh bener-bener kebutuhan banget lah. Sampai gua nggak makan yang penting rokok. Sampai pokoknya sarang bangun pagi yang kita cari itu pasti rokok. Sampai kita nggak ada duit, untung pun dicari gitu. Bakar lagi. Kalau nggak, Nah itu apa tuh? Masuk apa tuh? Gaya hidup kan? tahu ya. Iya karena Edik sih. Lebih ke edik. terus enggak edik kalau menurut gua enggak sih. Lebih ke gaya hidup. Oh enggak, itu candu itu. Jadi sampai kalau makan Dia menghalalkan segala cara itu. Jadi dia kebutuhan gitu kan. Butuh. Serius, Wan? Serius. Anda serius? Pendapat Bung Ipan gimana? Soal Apa aja lah yang kita bahas tadi. Rokok. Yang tadi Bung Geri bilang. ya awal-awal mungkin gaya ya. Iya. Kalau awal mungkin gaya. Nah, kesini lama-lama kebutuhan hidup. Tapi makin kesini enggak juga. Kalau saya pribadi gitu kan. Kalau memang lagi nggak mood, ya nggak mood. Tapi rokok itu harus ada. Walaupun nggak merokok gitu loh, tapi begitu misalkan di rumah gitu kan, nggak pengen merokok gitu loh, tapi misalkan, oh besok pagi ada rokok, oh udah tenang gitu loh, udah tenang, oh besok pagi ada kok rokoknya gitu loh, walaupun malam ini nggak merokok, Jadi awalnya dari gaya. pasti gaya. Oh, berarti Kan banyak itu tekanan. Tekanan dong, banyak tekanan. Ya sesuai dengan Hukum fisika. Kan gitu. Ya, Tekanan, dibanding dengan gaya. Semakin banyak gaya, semakin banyak tekanan. tekanan. Jadi orang yang banyak gaya Ditekan, untuk merokok. Biasanya banyak tekanannya. agak blunder dikit bos. Lanjut Pak. Ya seperti itu, ya kan. Lama-lama ya jadi kebutuhan. Bisa kita tahan misalkan, kayak habis makan aja gitu kan, makan aja kalau merokok kayaknya gimana rasanya gitu ya. Nah, tapi lama-lama kalau ini, yang penting ada aja dia rokok ya, udah tenang gitu biasanya, walaupun kita nggak merokok. Nggak pengen merokok gitu kan, besok pagi nggak ada gitu kan. Tapi kalau nggak ada apa nggak tenang bro? Nah, itu betul. Itu tuh. Iya. Berarti butuh itu. Iya betul, kan itu berarti kan nggak saat itu, ya kan? Nggak harus saat itu merokok terus, kan nggak ada rokok dulu, nggak tenang tuh. Tapi begitu ada, nah udah tenang. Kalau dibandingkan rokok sama misalnya air galon, air galon nggak ada, rokok nggak ada. Aku butuhnya apa yang ada? Ya yang air galon dulu lah. Minum dulu kan, kalau orang merokok kan, ya saya ini air dinginnya saya minum, kayak begitu, ya kan? Minum kayak putih gitu. Nah, rokok aja kopi gitu. Kayak gimana ya? Jadi sebenarnya dan yang banyak. baik nggak rokok? Relatif sih itu. Mungkin nggak baik buat yang nggak merokok. Nah, gitu. Kalau buat yang merokok ya, dia bukan ngerasa itu nggak baik atau baik ya, dia ngerasa itu biasa aja. Kalau gua sebagai pribadi yang merokok sih, Sebelum sampai sana tadi kan pertanyaan Agung tadi masalah kesehatan dulu nih. Kesehatan tadi sepakat nggak? Sepakat ya itu. Kalau rokok itu nggak bagus, nggak baik untuk kesehatan. Sepakat. sepakat, itu gua sepakat. Sepakat. Gua sih tadi nggak. Tapi sekarang sepakat. Takut digebukin. Bukan karena
tadi filosofi bukan filosofi, alur ceritanya itu kan ternyata mulai dari gaya-gayaan. Jadi kalau sebenarnya dia nggak bergaya, dia sebenarnya nggak sakit untuk masalah kesakit tadi. Gitu. Tapi setelah dia sudah merokok, nah menurut gua justru kalau sudah merokok dan ya tadi gua balik lagi ya, justru kalau dia nggak merokok malah jadi lebih banyak penyakit kan. Ya dong. Sama kayak candu ya, mungkin orang yang Ya, candu ya, segala macam. Ketika candu lah. tapi itu namanya kode ya, Rendah. kode. Overdosis. Overdosis, lagi overdosis. Begitu dia terguling-guling overdosis, yang dikasih juga apa? Dia 30 menit apa? Candunya. Candu. Yang dulu dikasih, biasanya baru dibawa. Kalau enggak dia mati jalan. Enggak kan? Iya benar. Itu tadi. Tapi kalau kedua rokok dompet itu mau mas Pak? Yang dompet kan? Ini tadi. Dompet tipis. Bukan karena merokok ya, karena dia nggak produktif. Justru karena kalau nggak merokok dia nggak bisa produktif kayak apa-ngapain tuh. Suruh, misalnya kasase, bisa nggak lu menghasilkan tanpa rokok, menghasilkan di kerjaan tanpa rokok? Bisa sebenarnya. Kapan? Bisa. Udah pernah? Cuma tadi itu sugesti kan. Iya. Kadang jangankan ngisap kan kok, hanya menjepit si batangnya itu udah menimbulkan stimulan ya. Batang rokok. Oh. Kita begini itu. Asap orang aja. Ada beberapa orang yang justru memang tangannya itu agak-agak dia itu kiku kan. Kalau di depan orang itu kayak nggak tenang ngobrol. Ketika dia ngomong dia akan lebih Lancar kalau merokok. tenang. Dia ngobrol masuk ke topik itu. Jadi sebenarnya jawabannya adalah bisa, Dia bisa tetap produktif sebenarnya. tapi Mungkin potensi untuk menguji 100% nya tidak maksimal. Sugesti tadi tapi udah pernah dicoba belum? Bisa kan? susah. Susah. Jadi ide yang seharusnya lahir itu tidak tercapai karena batang rokok itu. Tapi hal yang kayak gini juga pernah gua tanya sama teman tongkrongan yang nggak merokok sih. Sama pertanyaannya, lu bisa nggak ngerjain sesuatu karena memang dia basicnya nggak merokok ya? Lu bisa nggak ngerjain sesuatu tanpa rokok? Bisa banget. Yakin 100%, gue yakin 100%. Tanpa rokok. Tanpa merokok. Karena dia nggak merokok. Karena dia memang basicnya nggak merokok gitu. Mungkin kalau orang-orang yang pernah atau dulu pecandu rokok ya jadinya nggak maksimal lagi kerjanya gitu. Ada presiden kita yang rokok. Jokowi rokok kan? Kayaknya enggak sih. Kayaknya ya. Saya tahu sih Pak nggak pernah kelihatan deh ngerokok. Takut Pak media Pak. Pak, Bapak merokok nggak sih Pak Jokowi? Yang jelas sih mantan menteri aja dia rokok. Enggak, semua merokok. Ibu-ibu aja. Gak apa-apa dong, menteri jabat publik. Asal nggak di tempat umum gitu loh. Tahu pencitraan lah gitu, nggak apa-apa lah. Gue malah lebih suka Bu Susi. Rokok singkat tuh memang. Dan pencitraan. Kok jadi balik ke sana? Kan dibalik. Agak mengalir, kan ya Iya, iya. lautan dulu mengalir gitu. Tapi kenapa sih rokok tuh dari tahun ke tahun tuh makin Mahal. mahal? Dari zaman gua dulu rokok sepupu itu 5.000. Sekarang perbandingannya Ini lu mau potong berapa? Udah berapa tuh? 5.000. 2000 SMP lah. tahun 90 berapa ya? Lupa. Gue SMP itu 2000 dari 90-an. 90 berapa? Karena gue 2002. 2003. Abang, rokok tahun berapa? Harga rokok waktu lu beli itu mah. Ya tapi sama sebenarnya karena inflasi kan, jadi nggak bisa 500. 500 ya? Sebatang. Sama lah kalau sebatang sama. Bungkus 700, sampul apa namanya? Boleh ngomong nggak nih? Sampul 6 itu dulu 700 bungkus. Habis itu sekarang ya Itu sebelum Krismon nggak sih? oh sebelum ya 96. 96. Ya kan sebelum Krismon. Hah? 96 udah berapa itu? Dulu waktu SMP ya? Iya, ente ngerokok umur berapa sih? Nah, itu dia susah tuh. Susah inget apa. Udahlah, Itu jangan apa SMP? ketahuan banget nanti umurnya Pak. 80-an lah berarti. Kita paham. Nah, 80-an. Jadi dia ngerokok waktu SMP umur tahun 80 ya. Tak apa sekarang berapa? SMP sekarang. 80-an. Itu
itu masih belinya batangan kan, atau curi-curi. Kalau punya siapa? Curi-curi punya bokap gitu kan. Pernah curi duit bokap juga? Buat beli rokok? Demi rokok. Oh enggak. Duit nyokap. Biasanya kan kalau itu kan biasanya ke patungan tuh kalau anak sekolah. Oh Iya, dulu keren tuh sebatang kamera Sebat. Iya, duinan gitu bilang. Yoi. Nah, dulu yang awal tuh ininya jarum super karena lebih panjang. Iya. Nah, Iya. batu ini apa satu, bagi naik sedikit jarum super udah jarum filter. Tapi- masih rokok ini ya. Tapi itu bang, yang tadi pertanyaan Agung udah terjawab belum itu? Masalah dompet dari tipis sama kesehatan. Nah, kalau kesehatan kan kita sepakat. Nah, kalau untuk dompet tipis, terus sepakat ya? Rokok itu membuat lu miskin. Kasar-kasarnya begitulah. Ya, biasanya sih. Ini bisa. Tadi lu bilang rokok itu membuat lu miskin. Ya? Bukan miskin, Ya, bahasa kasar lah. Maksudnya jadi dompet itu berkurang gitu. jadi berkurang. Nah itu Menteri Keuangan di rumah itu kan suka marah tuh. Kayak gitu-gitu. Jawab bahwa justru lu bersyukur kalau gua nggak ngerokok bisa nggak produktif nggak bisa. Nah ini ada begini. Ada Siloka, tahu Siloka? Siloka tahu? Jadi ada dua sahabatan. Dua sahabatan nih kata kau. Kamu ngerokok terus, udah lama, udah kebeli mobil belum? Belum Pak. Kamu ngerokok terus, udah kebeli rumah belum? Belum Pak. Lalu nggak akan Bapak ngerokok nggak? Enggak, udah kebeli rumah? Belum. Berarti sama aja kan. Jadi sebenarnya berbanding lurus yang tadi itu berbanding lurus memang dengan kemampuan finansial si perokok. Sebenarnya maupun dia mengurangi rokok dan dia semakin banyak merokok, sebenarnya relatif stabil-stabil aja finansialnya. Iya, yang jadi masalah tadi yang Berarti jawabannya tidak menipis. iya tidak menipis. Maksudnya yang tadi yang si Bung Ivan sampaikan di awal, yang penelitian tadi kan yang orang sampai dari 10 orang itu. Kalau gue lihat justru kalau buat orang yang tidak merokok sama orang yang merokok, kalau misalnya dia sudah merokok dan dipaksakan untuk berhenti merokok untuk kerja, justru dia nggak produktif. Kan gitu yang tadi dari yang Bung sampaikan di awal. Nah kalau nggak produktif kan ngaruh ke hasil pak. Kalau produksinya bagus, hasilnya juga bagus. Itu lebih baik merokok. Bagi orang yang sudah yang merokok, tapi kalau orang yang tidak merokok, yang tadi temennya, ya kan, temennya ya dia nggak merokok, produktif aja. Ya normal. Kalau sudah merokok normal. Tapi kalau gua masih lajang gini cekak sih. Rokok bikin cekak. Jujur aja. Soalnya kan kayak sebenarnya ini uang bisa gua pergunain buat hal lain gitu. Ya kalau merokok kan cuma buat konsumsi gua sendiri. Cuman kan kalau gua bisa pergunain uang dari hasil rokok itu istilahnya bisa buat mungkin orang lebih banyak gitu. Entah mungkin contoh kayak kakak gua atau mungkin saudara-saudara gua gitu. Ya argumennya sih kayak gitu kalau buat gue masih lajang gini ya. Itu sih. Kalau jujur ngaruh banget ke cekak nih kalau gua. Iya, kalau ngaruh betul, gua bukan yang bantai, ngaruh betul. Cuma masalah produktivitas lu. Iya. Jadi kalau lu nggak ngerokok, gue yakin lu nggak produktif dan nggak bisa menghasilkan juga. Bener nggak? Jadi aduh, hari ini kayak ekonomi ya. Ingin mendapatkan ikan yang banyak, ya ini juga harus lebar kan gitu ya modalnya. Nah tadi itu untuk mendapatkan nominal pemasukan yang gede, kita harus modal sedikit dulu kan. Dapat sepanjang ini, kenapa kita nggak modal segini dulu biar dapat lebih panjang segini? Iya betul. Ya, untuk ekonomi tadi. Kalau tadi masuk produktif, nggak amat, ya nggak apa-apa, nggak masalah, merokok aja. Yang penting cuannya lebih jumbo. Artinya kalau yang tadi dari pertanyaan Agung sih gue lebih sepakat. Yang tadi pertama masalah kesehatan, oke, kita sepakat. Nah untuk yang masalah dompet menipis, kalau bagi yang perokok, bagi yang perokok ya justru kalau dia nggak merokok malah nggak produktif menurut gua. Tapi yang tidak merokok ya sudah lu jalan aja. Baiknya kalau misalnya pas lu lagi nganggur-nganggur ya udah diam-diam aja nggak usah merokok kan gitu supaya mengurangi. Yang tadi sehari satu hari sebungkus, 2 bungkus, lagi jadi Sebungkus 3 hari. sebungkus 3 hari gitu. Ya, Nanti akhirnya bisa berkurang. Pas sudah duit banyak beli lagi banyak. Ya, intinya sih kalau gimana ya, kalau menurut gua
kalau lu rasa nggak bisa manage uang atau nggak lu masih rasa pas-pasan banget, ya intensitas lu merokok lu kurangin lah, gitu aja sih. Daripada lu maksain banget. Tetap bisa punya kawan. Kan tadi bahasa awalnya juga gini, merokok itu menyatukan semua kan. Benar ya? Dengan rokok lu bisa kenali kita. Bisa menyatukan. Iya. Walaupun tanpa rokok ya tetap bisa. Iya. Cuman potensi lebih Gampang. menyatukannya lebih mudah. Misalnya nih sampaikan dulu datang ke tempat yang teman baru. Oh, benar korek kok. Rokok sekali. Silakan. Ya gimana? Sebenarnya panjang, ada cewek kalau sebenarnya panjang kan, jadi bisa nyentuhkan. Cewek sih. Ada cowok. Ya ini cerita biasa. Pengalaman Kasasya. Jadi ada yang ini kan, kalau berarti fix rokok kesehatan berarti nggak benar ya. Ya. Untuk produktif untuk orang yang merokok ya tetap ya, maksudnya merokok tuh tapi harus sesuai dengan ini ya, ada apa sesuai dia maksudnya. Kalau yang belum merokok berarti nggak usah merokok gitu. Ya. Tapi ada satu lagi nih, ada yang ciri-ciri orang yang berhenti merokok. Ada 2 ciri nih, dia merokok emang betul-betul pengen berhenti merokok, sama orang yang berhenti merokok karena Ditanor. di mana? Ada nggak kira-kira di antara kita ini? Wah, gua ada sih. Tekanannya lebih ke karena gua dulu masuk asrama yang notabene waktu itu gue inget tuh tanggal 18 Juli itu 2017 pertama kali gue masuk asrama. 17 malam Juli itu gue masih ngerokok enak-enak sama teman-teman gue. Masuk asrama yang notabene nggak boleh ngerokok sama sekali. Ya berhenti karena tekanan, iya. 3 tahun gue berhenti ngerokok. Benar-benar berhenti. Ya cara ngalihinnya gimana ya? Karena syukurnya di asrama itu banyak kegiatan, banyak interaksi juga sama orang gitu kan. Dan ditambah circle-nya itu nggak orang-orang perokok. Jadi sampai akhirnya gue juga pernah risih gitu loh pas 3 tahun nggak ngerokok. Ada orang yang ngerokok bau asap kayak, apa sih ngerokok kok mah di tempat yang umum aja gitu loh. Maksudnya di tempat yang ngerokok lah, jangan diangkot atau gimana gitu sih. Kalau gue gara-gara tekanan, gue pernah. Iya. Tapi dalam bentuk harus ini juga harus di lingkungan mendukung. Tapi tekanan kalau lingkungan nggak mendukung ya sama aja. Bener? Iya. Makanya Bung Rahmat kan gitu. Dia ngerokok, tapi pada saat dia dikasih tekanan untuk nggak ngerokok, terus lingkungannya mendukung supaya ya semua kan nggak ngerokok. Coba deh Iya. teman yang tiba-tiba ngerokok lu pasti ngikut, gue yakin. tapi ada Bung, ada yang diem juga. Cuman kan tekanannya waktu itu di asrama, kalau lu ketahuan merokok bakal ada sanksi gitu loh. Wah, gue mikir daripada ntar kuliah gue makin ngaret gitu kan, ketunda-tunda, belum lagi doakan orang tua kayak gimana ntar, lu gara-gara merokok lu gue sekolahin lu gini-gini, udahlah mending gak deh gitu, gak ikut-ikutan deh, rem-rem aja. Soalnya satu sisi juga circle-nya lebih dominan yang gak merokok gitu. Bapak punya pengalaman kan yang kemarin? Aduh. Kayaknya enggak bro. Fine aja. Dalam Masih tekanan, bisa. pernah dilarang sama Mbak Ina. Oh pernah. Cuman kan ada apa ya, tekanan dari dalam diri sendiri gitu. Awal-awal masih pendekatan kan gitu. Oh, iya. Gak apa-apa lah, ngerokok dulu. Nanti pas habis ketemu baru ngerokok kan gitu. Cocok. Bapak tahu? Ya kan Bapak cerita. Bung Ipan gimana Bung Ipan? Apanya tuh? Ya tadi. Kamu nanya dulu. Apa tuh? Soal apa tuh? Kayaknya perlu ngomong dulu deh. Kan gak berhenti. Hah? Nggak berhenti kan? Maksudnya kalau lingkungan ya pasti benar yang dia sampaikan kan gitu kan. Memang kalau memang ini nggak pasti nggak merokok, nggak bisa gitu loh nggak merokok. Iya, artinya lingkungan lah ya. Lingkungan pasti yang gitu ya. Walaupun kita coba-coba nyari, nggak bisa juga gitu kan. Ya sudah mau gimana lagi kan? Tahan-tahan lah gitu kan. Ya, kan? Kayak misalkan kita dulu nih zaman SMA atau SMP kan suka ada tuh, kalau ini mau rekrut ya atau bagaimana, itu kan nggak boleh tuh. Ya udah mau nggak mau kan ketahan tuh. 3 hari 2 malam tuh nggak merokok sama sekali gitu kan, karena Ada yang mancing nggak? maksudnya nanti Bisa aja gitu. Yakin enggak, kebetulan kan cuma 2 orang yang merokok.
Ya begitu udah nggak ada ya udah nggak merokok nggak ini memang apa sih lingkungan ya memang kalau udah di crash yang begitu ya mau nggak mau pasti nggak pasti Ya, tapi begitu keluar dari situ kan karena bukan edik karena itu bukan edik itu kan gaya masih posisi gaya Tekanan, masih banyak tekanan. nggak gaya masih gaya itu kalau masih gaya tapi kalau udah edik belum tentu pasti dia akan cari-cari kan Iya. pasti dia akan cari-cari keluar ke toilet kemana kan itu kalau bisa edik. mungkin lah, sebisa mungkin. ya kan Kalau nggak punya pengalaman Iya benar sih yang tadi itu kalau Gimana? cuman yang nomor wahid itu kayaknya lebih dari diri sendiri, Ya. lebih ke kitanya meskipun kadang lingkungan semua nggak merokok nih, kan tetap di kitanya tuh. Kalau kitanya tetap bergerak untuk mencari benar yang itu, Betul. percuma kalau orang-orang yang sayang kita, lingkungan yang sayang kita marah-marah sampai berbusa tapi kita yang tidak berhenti. Ya, baliknya ke kita sendiri. balik lagi ke Aku sih yes. apa Apa? Yang tadi Yang tadi banyak. banyak pertanyaan. Apa yang mau dijawab dulu? Gimana kita sendiri. Cuman ya yang nggak kuat mental ya kalau di lingkungan tertentu dan semuanya perokok ya pasti juga ikut. Nah, ada lagi yang aneh nih. Ada yang aneh nih. Pernah nggak ketemu sama orang yang dia cuma minum kopi? Kan kopi sama rokok tuh identik, harus bareng kan maksudnya. Nah ada yang ngopi tapi nggak ngerokok, ada yang ngerokok tapi nggak ngopi. Nah itu biasanya dibilang aneh sama teman-teman di kampus. Lu kalau nggak ngerokok lu nggak usah minum kopi gitu. Lu kalau ngerokok harus minum kopi. Jadi Kayak kayak circle kita gitu. iya gitu. Jadi dia lu kalau minum kopi aja nggak usah ngomong sama kita. Kalau minum kopi lu harus ngerokok gitu. Tapi itu bahaya juga sih sebenarnya. Mau bangun circle yang nggak benar ya nggak? Iya. Tapi sama teman. Yang lebih bahaya itu kalau teman-teman yang ngerokok ada yang nggak ngerokok, itu bahaya. Ada. Jadi lebih baik dia ngerokok. Tapi temen gue biasa aja dia nggak bahaya. Enggak, ini benar, ini ada penelitian kan, betul. Oh iya benar. Ketika- Pasti kan. Rokok pasti, Ada yang benar. bahaya lagi. Tuh, yang minta rokok mulu. Itu sih. Tapi nggak masalah itu, nggak masalah kayak gitu. Yang penting koreknya jangan diambil. Koreknya jangan. Di tongkrongan gua tuh. Lebih panik koreknya hilang Oh, jadi daripada ada rokoknya penelitiannya, hilang. ada penelitiannya, rokok pasif ya, rokok pasif. Ada. Dia lebih membahayakan ke dalam itu lebih bahaya pasif. Karena asapnya, asap dari. Asapnya itu. Nah itu berarti boleh lah disampaikan ke teman-temannya. Jadi kalau sampaikan teman lu kalau nggak ngerokok sakit tuh udah ngerokok aja tuh pasti. Atau ya jangan di situ sementara. Iya. Tapi kan nggak mungkin ketika lagi Ayolah. ngumpul paling ngobrol di tentang sesuatu. sosial smoker paling Hmm. paling gitu aja kalau lagi ngumpul-ngumpul baru dia merokok kalau nggak ngumpul ya nggak merokok Iya. Ada gitu ya, ada ya sosial smoker. Iya iya iya. karena ada ada pelanggan harus merokok Coba ada 4 jenis perokok apa aja itu? 1. Ketuaan yang pertama. dia punya rokok punya korek 2. yang kedua punya rokok nggak punya nggak korek. Oke. 3. nah Punya ini korek. ketiga nih punya korek nggak punya rokok 4. nggak punya dua-duanya Tapi dia perokok semua. ya rokok semua kan tipe 4 rokok Nah di antara kita semua ini menurut penilaian Bapak yang masuk 1, 2, 3, 4 ini di mana? Dari ujung, dari Bapak sendiri. Bapak ini sebenarnya siapa sih? kadang-kadang kan Bisa semua ya? bisa semua bisa semua Ya, hari ini Bapak yang mana nih? Keempat tuh ketiga. ya kan hari ini yang ketiga Oh, ya. Iya. Punya korek, kamu punya rokok. Ya. Tapi besok mungkin beda kan? Nomor 1. Beda kita kan? Dulu kan, gue punya dulu besok. Besok bisa jadi. Ya kan? Gak punya dua-duanya bukan mungkin ya, mungkin karena curang rek tadi ya. Curang rek. Ya. Oh, Nah, Oh lihat ke gua. edit. Ada juga tuh yang kelima. Dia nggak ngerokok, dia nggak punya korek, tapi dia bisa beli korek. Lihat kok namanya udah. Oke, apa ya? Sip. Ada lagi? kira-kira kenapa itu? Kalau kita keberatan kalau korek kita diambil. Tapi rokok kenapa kita suka apa namanya? Ngambur Ya, itu apa biasa namanya? aja. Biasa aja. Kayak biasa aja gitu, bagi sampai habis. Jumawa, biasa Tapi sampai. kalau ada korek kayaknya emosi orang tuh. Karena pada saat merokok udah ada koreknya, ya kan?
istilahnya udah konak minta punya jadi. Nah itu ada ceritanya tuh. Coba. Itu ada ceritanya tuh. Coba cerita. Yang mana dulu nih? Makanya yang merokok itu apa yang orang yang merokok itu lebih lama hidup Daripada daripada orang yang mabok sama tukang main perempuan. coba. Kan ada ceritanya. Oh nanti topik kedua kita tadi apa? Mabok sama. Mabok sama tukang main perempuan. Oke. Sama yang perokok. Nah, 10 orang satu orang dimasukin ke ruangan tertutup kan dikasih pulsa kan? ini muncul. dikasih minuman semua ada di situ. Keluar mabok mati. Nanti mabok. Ya, yang kedua dikasih 10 wanita. Satu Mabok orang mati. itu, mati. Lemas. Kepean. Lemas. mati. Ya. Yang ketiga dikasih semua rokok di situ balik itu. Keluar dia hidup malah marah-marah. Koreknya nggak dikasih. Ya kan? Percuma rokok banyak, koreknya nggak ada. Jadi wajar kenapa kalau hilang korek pasti emosi. Filosofinya ya. Nah, kenapa korek cepat ini? Percuma rokok banyak di sini, tapi koreknya nggak ada. Jadi sebenarnya abang ini dulu cita-citanya jadi komika. Dia punya beberapa tulisan ya Bung ya, pernah ya, tentang air mendidih, tentang Indomie, tentang banyak Pak. Yang tadi kita lihat tentang itu. Ya masuk biar masuk aja. Kayaknya udah rame. Closing. Kesimpulan. Kesimpulannya bro. Kesehatan. Berarti kalau kesimpulannya rokok itu udah pasti mengganggu kesehatan kita, udah pasti nggak sehat. Dapat kalau untuk isi dompet tergantung. Tergantung gimana cara kita Bisa manage ya. Tapi lebih bagus mengambil kesimpulan masing-masing. Oke. Kalau kesimpulan oh enggak, kalau terus gaya hidup sama kebutuhan hidup, kalau aku sih masih tentang kebutuhan. Terus yang soal kopi sama rokok itu nggak ada hubungan sama sekali. Yang ngopi tetap ngopi, yang rokok tetap rokok aja. Hidup sama aja sih bro. Dibilang nggak sehat ya nggak sehat. Kalau dibilang menipiskan dompet nggak juga. Apalah ibit. Ibit kayak tulisan ibi, tulisan kaki ibi. Iya. Butot. Oh, iya. Silakan Pak. Oh langsung aja. Yang paling diplomatis nih. Kalau gua sebenarnya kalau lu bagi lu yang udah merokok tetap lanjutkan merokok karena pasti lu nggak produktif, tidak bisa menghasilkan. Terus bagi lu yang merokok juga masalah kesehatan lanjutkan lu merokok karena kalau lu nggak merokok lu pasti lebih depresi. Nah yang bagi nggak merokok mendingan jangan, kecuali lu nggak punya pilihan. Ya artinya juga lu jangan sampai terpengaruh sama orang lain. Jadi tetap kesimpulan gue ya silakan lo mau merokok yang sudah merokok yang nggak merokok jangan coba-coba. Setuju sama udah gitu. Enggak begini. Kalau bisa sih, Bung, ketika memang belum cukup umur ya. Belum cukup umur itu kan macam-macam ya. Berarti finansialnya belum memadai, kesehatannya juga belum kuat dalam mengkonsumsi rokok. Khususnya berarti kan anak sekolah ya, yang di bawah itu sebaiknya jangan dulu. Jadi kalau yang sudah ini boleh, gitu. Boleh kembalikan ke yang tadi. Cukup umur ya. Cukup umur gitu. Lalu jangan berupaya untuk meracuni orang lah. Misalkan lu nggak ngerokok, lu asik gitu. Misalkan. Nah itu kan dikembalikan ke masing-masing gitu. Karena kan hak prerogatif itu. Terserah dia mau merokok ya silakan, tidak merokok ya silakan. Yang terakhir. Enggak ada logis 10 orang lagi bang. Ada 10 orang. Ada. Jadi 10 setuju gitu. Pokoknya kalau kata si siapa itu bilang kalau merokok jangan takut mati. Kan gitu. Ya. Kalau mati, nyalain lagi. Iklan sebentar. Omongan yang tidak Bocor ini. sempat kuliah Pak. Sempat. Ya gitu. Jadi sebenarnya kan tadi ya dari agak gede dikit Pak.
suara yang soal zaman dulu gua kuliah